Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan dan kita kirimkan untuk muallif buku ini, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Kemudian untuk kita yang hadir pada malam hari ini, yang mengikuti pengajian ini, mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, diberikan kesehatan, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Al-hazini wa kullu niyatin sholihatin ila habibin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul kembali dalam majelis ini di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Salam serta salam marilah kita hadiahkan dan kita kirimkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Bapak-bapak yang saya hormati, untuk malam ini masih dalam bab atau ta'lim yang berkaitan dengan bab zikir atau ucapan-ucapan atau kalimat-kalimat yang kita ucapkan setelah selesai sholat. Ya. 2 minggu yang lalu pernah saya sampaikan, kita review, kita sambung kembali, yaitu hadis yang berkaitan dengan zikir ba'da sholah. Rawaina fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salasan wa thalathina wa hamidallah salasan wa thalathina wa kabbarallah salasan wa thalathin wa qala tamamal mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir gufirat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahar. Dari Abi Hurairah di Sahih Muslim, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabbahallahu fi duburi kulli salatin, barang siapa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai salat 33 kali, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah atau memuji Allah Subhanahu wa taala 33 kali, alhamdulillah, wa kabbarallah salatan wa salisinya, dan kemudian membesarkan nama Allah, Allahu Akbar 33 kali, kemudian menggenapkan tasbih, tahmid dan takbir tersebut dengan 100 kali dengan ucapan
la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ghufirat khotoyahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dan mengampuni dosa-dosa dan kesalahannya. Wa in kanat misla zabadil bahar, walaupun dosanya tersebut, kesalahan tersebut seperti atau sebanyak buih yang ada di laut ya. Nah, ini sebagai fadilah dan manfaat kita zikir setelah selesai sholat fardu ya. Dan memang salah satu hikmah dan asrarus sholat itu ada dalam rangka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu hikmah dan rahasia sholat, yaitu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut hadis yang selanjutnya, waraina fi sahih Bukhari fi awail kitabil jihad an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu duburas sholati bihaula'il kalimat. Allahumma inni a'udzubika minal jubn wa a'udzubika an uradda ila arzalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Diriwayatkan dari Sahih Bukhari ya, fi awal kitabil jihad, di awal kitab jihad ya, dari Sa'ad ibni Abi Waqqas radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atau Rasulullah SAW kana yata'awwaz dubura sholati bihaulai kalimat, dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala setelah selesai salat. Apa aja yang dia berlindung itu, atau hal-hal apa saja yang dia berlindung? Yang pertama adalah Allahumma inni a'udzubika minal jub. Ya Allah, saya berlindung kepadamu tentang ketakutan-ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran yang melanda saya. Kan banyak sekali ketakutan yang kita miliki, ketakutan besok kita mau makan apa, kekhawatiran bulan depan anak-anak kita mau masuk sekolah, belum terkumpul uangnya, tahun depan anak-anak kita mau nikah misalnya, belum juga terkumpul uangnya, ada kekhawatiran dan was-was tadi itu ya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang untuk menghilangkan kekhawatiran-kekhawatiran tersebut dan diberikan jalan-jalan keluarnya terhadap apa-apa yang kita khawatirkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW itu meminta perlindungan, wa a'udzubika an uradda ila arzalil umri, dan saya berlindung kepadamu ya Allah tentang penyakit pikun di hari tua saya. Kadang kita memang kalau sudah tua itu kita kembali lagi seperti anak kecil ya. Ini seperti anak kecil, ini pikun, kita nggak tahu lagi apa-apa ya ininya. Sehingga kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dijauhkan dari penyakit pikun tersebut ya. Salah satu untuk menjaga penyakit pikun adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu juga saya baca itu, Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zaini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya. Kemudian kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, itu salah satu untuk kita tidak terhindar dari pikun. Itu mufassir ngarang tafsir Al-Mizan itu Allamah Tabatabai, di akhir hayatnya itu ayat-ayat yang dia baca itu lupa semuanya di akhir hayatnya, maksudnya itu di akhir-akhir dia mau sakaratul maut. Hanya ayat-ayat yang pernah dia baca saat dia selalu sholat itu yang dia paling sukai. Dan memang kita sholat itu terserah kita mau baca ayat mana yang paling kita sukai dan kita paham dan kita hafal.
dan itu akan berimbas dan berefek pada kita itu yang kita ingat ya. Dan alamat tabatai tersebut dia mengingat ayat itu ya, dia ucapkan dalam akhir hayatnya di sakaratul maut, ayat yang selalu dia baca dalam sholat tersebut ya. Dan memang orang itu dihitungnya pada akhir hayatnya, dia sampai banyak ya kejadian-kejadian ya, kita tidak menceritakan aib orang yang kebiasaannya misalkan seperti ini, dia haus dan apa selalu minum khamar dan lain-lain. Akhir hayatnya itu disuruh orang-orang sekelilingnya itu ambilkan itu khamar dan ini untuk minum, saya haus. Dan itu emang kebiasaannya setiap hari ya. Jangan sampai kebiasaan kita, apalagi Pak Haji Jabrik, jangan sampai akhir hayatnya iya. Astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar ya. Itu yang kita biasa ya, kita berdoa kepada Allah untuk kita jauhkan dari penyakit pikun. Bukan hanya saat tua ya, sekarang masih muda, masih umur muda ini kita sudah banyak lupa, sudah lambat pikiran kita ya. Ya kita berlindung dari itu semua. Itu yang kedua. Yang ketiga yang diucapkan oleh Rasulullah, wa'udzubika min fitnatid dunya, dan kita berlindung dari fitnah-fitnah keduniaan. Banyak sekali fitnah-fitnah yang kita alami di dunia ini, di kehidupan kita bermasyarakat ini, bertetangga dan berkerukunan ini. Fitnah-fitnah keduniaan yang sekarang yang kita sebut sebagai hoax ya, al-khid'ah ya, al-khid'ah itu sudah zaman Rasulullah itu sudah dilakukan itu. Yang kita kenal itu al-Musailamah al-Kadzab ya, yang mengaku sebagai nabi yang menyebarkan fitnah-fitnah dan lain-lain ya. Itu kita berlindung dari itu. Banyak sekali, misalkan contohnya ketika Pak Haji dia bonceng perempuan misalnya, langsung beredar itu Pak Haji itu dia bonceng ini apa semuanya, langsung tetangganya sebar semuanya itu, di foto baru disebarkan di ini langsung itu. Ternyata yang dia bonceng itu istrinya habis dari salon kan. Atau yang dia bonceng itu cucunya ya, udah gede ya. Ya itu banyak sekali ya fitnah. Nah, kita biar terhindar dari situ, kita berlindung kepada Allah. Wa uzubika min azabil qabri, dan kita juga berlindung dari azab kubur ya. Nah, itu yang kita ucapkan setelah selesai salat ya. Kalau kita ada waktu, kita bisa berlindung kepada Allah tentang hal itu. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika bika an uradda ila arzalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri ya. Selanjutnya, hadis yang selanjutnya, Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khoslatani awi khallatani la yuhafizu alaihima abdun muslimun illa dakhalal jannah huma yasir ya wa may ya'malu bihima qalilun. Nah, ini ada dua perkara ya, atau dua perkara. Jika dua perkara ini dijaga oleh umat muslim atau hamba seorang muslim dan diamalkan, maka dia akan masuk surga. Dan dua perkara ini mudah, yasir ya, yasir. Wa may ya'malu bihima qali, tapi kebanyakan dari hamba-hamba tadi itu sedikit yang mengamalkannya ya. Apa dua perkara tadi itu? Perkara yang pertama adalah yusabbihullah ta'ala dubura kulli salatin asyran wa yahmaduhu asyran yukabbiru asyran fadzalika khamsuna wa mi'ata bil lisani ya.
Perkara yang pertama adalah dia mengucapkan tasbih kepada Allah atau mensucikan nama Allah 10 kali setelah selesai sholat. Kemudian mengucapkan Alhamdulillah 10 kali dan dia mengucapkan Allahu Akbar 10 kali. Nah, sebelumnya tadi kan 33 kali, tapi ini 10 kali lebih ringan lagi ya setelah selesai sholat itu ya. Ini perkara yang pertama. Fadzalika khamsuna mi'ata bil lisani. Ya, dan itu adalah 150 kalau dikalikan semuanya sehari semalam itu ya. Dengan lisan wa alfun khamsumi'atin fil mizani, dan 1500 kebaikan tercatat di mizan yang kita lakukan tersebut, di timbangan ya, di timbangan. Itu perkara yang pertama. Yukabbiru arba'an wa salasina. Kemudian yukabbiru arba'an salasina iza akhadha mad'ajahu wa yahmadu salasan wa salasina usabbi salasina fadzalika mi'atu bil lisani wa alfun bil mizani. Dan kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, ada yang mengatakan 33 kali, ada yang 34 kali saat mau tidur ya, saat mau tidur. Kemudian mengucapkan subhanallah 33 kali dan mengucapkan alhamdulillah 33 kali hendak mau tidur ya. Dan itu fadzalika mi'atun bil lisan, dan itu 100 kali ya kita ucapkan ya. Wa alfun bil mizan, dan itu 1000 kebaikan tercatat di mizan. Qala fal qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaq'aduha biyadihi. Kata dari Abdullah bin Umar itu, saya melihat katanya Rasulullah SAW menghitungnya dengan jarinya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu 10 kali. Lebih ringan lagi, bukan 33 kali ya. Kan kita habis sholat itu kan banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Tapi hendak mau tidur itu kan enggak bisa ada jeda di situ 33 kali ya. Qalu ya Rasulullah kaifa huma yasir? Bagaimana ini sangat mudah tapi yang mengerjakannya sangat sedikit ya. Qala ya'ti ahadukum ya'ni asy-syaiton fi manamihi fayunawwimuhu qabla ayyakulu ya. Iya, memang banyak ya orang datang syaitan yang datang mengganggu orang yang mau tidur tersebut. Saat kita mau tidur datang syaitan meninabobokan kita ya, membujuk-bujuk kita, merayu kita, meniup-niup kita sehingga kita tertiup oleh hembusan syaitan tersebut sehingga kita lupa untuk mengucapkan kalimat tersebut ya. Fayunawwimuhu ya qabla ayakul nawwa ma yunawwimu, menidurkan, itu diartikan sini meninabobokan ya. Ya itu menidurkan ya sehingga dia lupa untuk mengatakan itu. Wa ya'ti fi sholati fayuzakkara hajatan qabla ayakuluha. Kemudian juga setelah selesai sholat itu banyak hal-hal yang dia ingat ini, ingat itu. Habis sholat langsung buka SMS, buka HP ya. Dan itu diingatkan oleh syaitan dan kita lupa untuk kita mengucapkan zikir tadi itu yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi paling tidak kita sebelum tidur itu ada yang kita baca. Kita nggak tahu apakah itu tidur terakhir kita atau bukan, karena banyak sekali juga banyak contoh orang tidur itu tidak bangun-bangun lagi dan itu lupa bangun ya. Ya, lupa bangun. Dan memang itu juga dikatakan sebelum tidur itu kita jangan menutup mata kita sebelum kita memaafkan semua kesalahan-kesalahan orang lain yang telah berbuat jahat kepada kita. Ya, nah, itu artinya orang lain menzolimi kita, berbuat jahat kepada kita. Sebelum, jangan tutup mata kita, jangan kita baring, jangan kita tidur sebelum kita sudah memaafkan orang tersebut yang pernah berbuat zalim kepada kita.
jangan sampai kita tadi itu tidur terakhir kita dan kita belum memaafkan orang tersebut. Nah, pernah saya sampaikan al-afu itu artinya membebaskan orang tersebut dari hukuman. Berarti kita belum membebaskan orang tersebut dari hukuman-hukuman atau dari dosa-dosa yang dia dapatkan akibat dari perbuatan-perbuatan jahat yang tersebut. Beda lagi dengan utang Pak Haji ya, kecuali utangnya banyak ya. Dibebaskan ya utangnya ya. Kalau di bank tidak dibebaskan Pak Haji. Iya. Iya. Nah, hadis ini memang ada salah satu riwayatnya katanya dhaif, tapi ada tapi kebanyakan itu mengatakan bahwa hadis ini adalah sahih ya. Dan bisa dipakai ya atau digunakan ya. Dan kita sudah katakan dari awal bahwa hadis-hadis dhaif itu dalam fadhailul a'mal, dalam keutamaan-keutamaan untuk kebaikan, tarqiyatul ibadah, untuk peningkatan ibadah, beramal soleh itu boleh digunakan, kecuali misalkan hal-hal yang sifatnya ijtihad atau berdasarkan dengan hukum, misalkan dengan penyaksian atau dalam penjatuhan hukum, itu baru ininya. Tapi kalau dalam fadhail amal boleh kita gunakan, dan ini sudah dikatakan dari awal buku ini ya, kitab ini ya. Hadis yang lain ya, Raina fi sunani Abi Dawud at-Tirmizi wan Nasa'i wa ghairihim an Uqba ibnu Amir qala amaroni Rasulullah sallam an aqra bil muawwizataini dubura kulli salatin fi rawatin Abi Daud bil muawwizat fayambagi ayakul qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbin falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Diriwayatkan kepada kami Sunan Abi Daud, Tirmizi, Nasa'i dan selain dari mereka dari Uqbah ibnu Amir radhiyallahu anhu qala amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada saya atau menunjukkan kepada saya an aqra'a bil mau'izataini, untuk membaca mau'izataini setiap selesai salat. Apa mau'izataini itu? Dari Abi Daud adalah di hadis Abi Daud mau'izat ya, yaitu qul a'udzu birabbin falak, kemudian qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu falak, kemudian qul a'udzu birabbin nas ya. Nah, ditambah lagi kata di habis Daud itu tambah dengan qul huwallahu ahad, bukan hanya qul a'udzu falak sama qul a'udzu birabbin nas, tapi dengan qul huwallahu ahad. Dan kita sudah lakukan hal itu habis sholat maghrib, kemudian habis sholat subuh. Nanti ada pembahasan khususnya nanti al-hassu ala zikri ta'ala ba'da sholatis subhi, itu zikir atau dorongan atau anjuran zikir kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sholat subuh, itu ada babnya tersendiri ya. Kemudian hadis selanjutnya waraina bi isnadi sahih fi sunani Abi Daud wan Nasa'i an Muaz anna Rasulullah sallam akhadha bi yadihi wa qala ya, diriwayatkan dari Sunan Abi Daud kemudian Nasa'i dari Muaz ya, bahwasanya Rasulullah SAW mengambil tangannya Muaz, ya Muaz ya, wallahu inni la uhibbuka, ya Muaz saya sayang kepadamu kata Nabi ya, sambil memegang tangannya. Usika ya Muaz la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul, jangan engkau tinggalkan setiap selesai salat itu untuk mengucapkan kalimat ini. Apa kalimatnya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini pesannya Rasulullah kepada Muaz. Allahumma inni, ya Allah tolonglah saya, tolonglah kami untuk selalu mengingatmu. Kita ingat kepada Allah itu adalah rahmat, karena kita juga datang ke sini kita
maksudnya kita sempatkan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di masjid ini adalah merupakan kesyukuran yang luar biasa. Karena lihat aja maghrib sampai isya itu kita lihat orang-orang di jalan itu masih pulang dari kerja, belum sempat dia ininya. Bukan karena tidak mau sholat itu, karena memang tuntutan dunia. Iya, maksudnya kewajibannya dia untuk menafkahi keluarganya, ya, bukan tuntutan dunia semata-mata. Kata Gus Baha, sholat tarawih itu adalah sunnah, sementara mencari nafkah untuk keluarga itu adalah wajib. Ininya. Artinya dan kita bersyukur alhamdulillah kita bisa sholat maghrib di masjid, ya. Kita mengingat Allah dengan tenang, ya, bukan berarti yang pulang dari kerja itu mampir di pom bensin, termasuk saya sendiri. Kadang sebelum Pasar Parung itu di Binong ada pom bensin itu, ya. Iya, di situ mampir, di situ paling belakang itu mampir sholat itu dan antri sholatnya, ya. Dan memang kita terbatas untuk zikir karena memang ininya kan hanya sebentar kita lanjutkan lagi, dan kita alhamdulillah kita bisa sholat maghrib, kita bisa zikir bersama, sholat isya, ya, dengan tenang tanpa ada lalu lalang, ya, dan di depan kita dan lain-lain, ya. Dan itu adalah rahmat dan kesyukuran yang luar biasa. Kemudian Allahumma inni ala zikri wa syukri, dan kita juga bersyukur kepada Allah, ya, atas rahmat dan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya, ya. Kita lihat aja anggota badan kita ini semuanya perfect, sempurna. Kalau Pak Haji, kalau hidungnya itu menghadap ke atas lubangnya, itu kalau hujan gimana itu Pak Haji itu, ya. Ya, itu semuanya anggota badan kita ini adalah sempurna yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita syukuri itu semuanya, ya. Kemudian hadis yang lain, rawaina fi kitabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu mashajab hatahu biyadihil yumna tsumma qala. Nah, Bapak-bapak itu pernah nggak kebiasaan misalkan habis sholat atau habis doa itu mengusap ininya al-jabhah, nah, ininya mukanya seperti ini. Nah, ini dasarnya ininya, ya. Warina fi kitabi abis Ibni Sunni an Anasin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qada salatahu masaha jabhatahu biyadil yumna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai sholat itu dia mengusap al-jabhah ini, ya. Ya, dengan tangan kanannya, bukan karena banyak pasir Pak Haji. Tentang Rasulullah di padang pasir, ya, hanya pasir, ya. Tsumma qala, ya, asyhadu alla ilaha illallah ar-rahmanur rahim Allahumma azbil anni al-hamma wal huzna. Kemudian setelah dia mengusap wajahnya tadi itu, dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma azhib anni alhamma wal huzna, ya Allah hilangkanlah rasa sempit dari saya, rasa sedih dari saya, ya, kesedihan-kesedihan, kesempitan-kesempitan yang saya miliki, ya. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi apa yang kita lakukan itu, ya, ada dasarnya, ya, ininya, ya. Kita mengusap ininya, ya. Wa rawaina fihi an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala ma danutu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi dubri maktubatin wala tatawi illa sami'tuhu yaqulu. Dari Abi Umamah, ya, kata dia, saya tidak melihat Rasulullah, artinya dia dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat dia sholat dan dia mendengar, ya,
mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ucapannya setelah salat? Allahumma ghafirli zunubi khotoyaya kulluha. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku semuanya dan kesalahan-kesalahan saya semuanya. Itu yang diucapkan. Allahumma an isni wajburni wahdini lisolhi amali wal akhlak. Ya Allah, hidupkanlah saya dan berikanlah aku hidayah, ya, untuk selalu berbuat kebaikan, amal-amal yang soleh, dan memperbaiki akhlak-akhlak saya. Artinya saya hidup dengan akhlak yang baik. Innahu la yahdi lis-solihi wa la yasrifu syai'at illa anta. Ya Allah, dan tidak akan memberikan hidayah untuk beramal soleh dan juga tidak akan mengubah hal-hal yang buruk itu kecuali dari Engkau ya Allah. Itu yang diucapkan oleh Rasulullah. Dan ini kan berbahasa Arab. Apakah boleh kita dalam bahasa Sunda? Pak Widodo kan bisa bahasa Sunda. Boleh. Ya. J. Ya. Atau diucapkan oleh Pak Dian dalam bahasa bahasa Korea itu fajaza'uhum, ya. Ya, itu apa itu, ada bahasa Sundanya itu ya. Nah itu boleh, itu apa yang kita minta kepada Allah. Innahu sami'ud du'a. Allah Subhanahu wa taala itu Maha pendengar doa, ya. Kemudian hadis selanjutnya Sa'id Khudri anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iza faraga min salatihi la adri qabla ayusallim aw ba'da ayusallim yaqulu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dari Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW kana iza faraga min salatihi, ketika dia sudah selesai dari salatnya, la adri qabla ayusallim aw ba'da ayusallim, saya enggak tahu apakah yang setelah dia salam atau dia setelah salam, tapi dia selalu mengucapkan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kan ayat Al-Qur'an kan ini, ya. Hadis selanjutnya Waraina an asradillahu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul iza insarafa min salati Allahumma ij'al khaira umuri akhirahu wa khaira amali khatimahu wa ij'al khaira ayyami yauma alqaka. Ya Allah, jadikanlah umur saya ini penuh dengan kebaikan, ya. Wa khairu amali khatimahu, dan juga dalam setiap apa yang saya lakukan itu adalah endingnya adalah baik, ya, happy ending, dan apa ini semua husnul khatimah, ya. Waj'al khaira ayyami yauma alqaka. Hari-hari saya ini penuh dengan kebaikan, tidak dipenuhi dengan gertakan-gertakan, horor-horor, apalagi ya Pak Haji dikejar-kejar ini apa ini semuanya, ya, penuh dengan ketakutan, kekhawatiran dan lain-lainnya. Kita meminta Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari semua ketakutan-ketakutan tersebut, sehingga hidup kita itu adalah tenang, ya, bahagia, ya. Dan kemudian hadis terakhir, ya, Raina fi an Abi Bukrat radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi salati Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa azabil qabri. Saya berlindung kepadamu ya Allah dari kekufuran, kemudian kefakiran dan azab kubur, ya. Ya, menolak miskin, ya. Artinya ukurannya orang-orang paling kaya itu Pak Haji, kalau hari ini adalah bisa makan, ya, kita hari ini kan udah makan, ya kan, udah, alhamdulillah kita sudah makan, dan kita besok itu kita nggak tahu mau makan apa. Artinya bukan karena banyak pilihan, karena ya nggak ada makanan, kita nggak tahu apa yang harus kita makan besok itu. Tapi hari ini kita sudah makan, itu kata Rasulullah itu orang yang paling kaya di dunia. Padahal besok itu kita nggak tahu mau makan, ya, mau makan apa, ya.
Dan alhamdulillah kita sudah makan hari ini. Apalagi sampai 3 kali. Pak Widodo kayaknya 5 piring itu. Iya. Ya. Nah, iya. Itu ininya apa namanya, dan sebenarnya kita kalau kita mau berdoa selalu kita ucapkan alhamdulillah ya, alhamdulillah, kemudian kita bersalawat kepada Nabi, baru kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terserah kita mau minta apa, tapi kita awali dengan tahmid ya, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa fi ni'ma yukafi mazida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq. Yang penting kita sudah bersalawat kepada Nabi, kemudian kita meminta apa saja dari Allah Subhanahu wa taala. Bebas meminta ya, yang penting masuk akal ya, jangan ngada-ngada ya, yang penting masuk akal. Inilah apa yang kita pelajari dan kita kaji malam ini, dan minggu depan nanti pembahasan selanjutnya tadi itu seperti yang saya ucapkan tadi itu, bab al-hatsu ala zikri ta'ala ba'da sholatis subhi, yaitu zikir atau zikir kepada Allah setelah selesai sholat subuh. Ini ilam an asrafa awqati zikri fin nahari az-zikru ba'da subhi. Ketahuilah bahwa waktu yang paling baik zikir di siang hari itu adalah, atau di siang hari itu adalah zikir setelah sholat subuh ya. Sampai di sini marilah kita tutup dan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.